Ya, Coba jelaskan dulu nanti ya, dengan dalilnya, hukum silakan. ayat yang dimakan kambing. Nah, ada yang menafsir kambing, hukum Dalilnya dulu. rajam dan hukum Dalilnya dulu mana? menyusui orang dewasa. Udah. Ini Jangan kasih dalil-dalil Kan katanya pemuda, kan dalil-dalil misionaris ini. Kan tidak Kak, dirubah, mana murni dari datanya? Allah. Mana datanya? Jangan malu-maluin. Banyak yang Baru nonton ini 2000-an orang malu kamu. Jelaskan dulu dengan ayat Al-Quran yang dibakar Utsman bin Affan. Yang Udah. Sabar. Ya. Terus Dia jelaskan nanti lagi dalilnya dengan Al-Quran yang Udah versi panas ini. Hafs Udah yang panas ini. ditulis tahun 1924 di Al-Azhar Kairo. Satu-satu, Yang mana dulu mau dijawab nih? Satu. Ini Satu pertanyaan aja udah panik kan? Lu nggak panik, ngapain panik? Anda menyimpulkan. Saya nggak panik sama kamu ini. Kitabmu isi begitu, ngapain panik? tenang. Kamu cuma bawa Aku dalil bertanya. palsu. Bicara bentar. Bukan menyimpulkan, coba dijawab. Silakan, Bang. Benarkah Ini Al-Quran loh, Pak itu Saryal. tidak dirubah sedikit pun? Enggak. Belum Silakan, lagi Bang. versi Silakan, Hafs, silakan. versi Wars, Al-Duri. Pak Saryal, dengerin. Aduh, itu masalah tulisan, kiraat. Aduh. Dengerin. Bentar. Pak Oke. Saryal, ketika Anda bertanya sekalipun, Anda harus bisa bawa dalil. Seperti saya tadi, Bang Sidik ngomong, Tuhan nyuruh untuk membakar roti di atas tai. Ada dalilnya. Ada dalilnya, gitu. Bang Sidik, lah kalau Saryal, Anda itu baru masuk debat lintas agama ya? Iya, Ketika kaget. Anda bertanya, ketika Sudah Anda bawa lama. polemik, lu kok masih nggak pinter aja? Ketika Anda bawa Pinter polemik, gimana? ketika Anda bawa dengerin. Aku kan Ketika bertanya, Anda bawa bukan menyimpulkan. Iya. Ketika Anda bertanya sekalipun, Anda harus bawa dalil yang menjadi dasar pertanyaan Anda. Bukan cuma menjawab. Dalilnya pakai dalil ada, bertanya. cuman Pakai kebetulan aku ini Mana? nggak lengkap Ya ini di udah. sini nih. dalil. Oh ya, Ya nanti udah, dulu. Cari derita dulu kamu. dalilnya, Ada baru dalilnya. tanya. Ya, udah Cari dulu dalilnya. baru tanya. Ganti pertanyaan. Iya, silakan. Udah. Yang membuat nama-nama surah di Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad kah atau Allah SWT? Contoh seperti nama-nama hewan, sapi betina, surat apa lagi, surat gajah, surat semut. Nah, siapa yang membuat namanya itu? Makanya aku bilang tafsiran Anda itu lari semua. Kok bahasa songo nih emang Itu kan Perlu Anda nafsir, yang Pak. Tertulisnya gitu, tanpa perlu nafsir. Kita nggak pakai Tertulisnya nafsir, begitu Pak. Kita kok. baca secara teks tanpa harus tafsir. Kalau diciptakan mula-mula sebelum Abraham ada, dia diciptakan mula-mula. Yang dilahirkan Maria. Nah, itu bingung lagi kita, Pak. Kok bisa muncul lagi dia di situ? Lo jangan tanya saya. Makanya. Anda tanya Bible Anda. Tafsiran Iya. Tadi dua Yeremia lebih kuat, Pak. Kenapa nggak menuankan Yeremia, Ayub Kita, Pak. gitu loh? Jauh sebelum Yesus. Iya. Mana nabi-nabi Kita menuankan? tinggal Enggak, baca loh, nabi. Pak. Tanpa nafsir, loh, Pak. Makanya Teman-teman ini tinggal baca, Pak, tanpa harus nafsir. seharusnya itu Kenapa Anda pakai tafsir-tafsiran muter-muter aja? seharusnya kalian bertanya. Loh, kenapa Yang Anda? lebih tahu itu kami. Hah? Seharusnya kalian Bagaimana? bertanya. Hah? Orang tafsiran Anda aja berbeda dengan teks yang tertulis. Di mana Anda bilang lebih tahu? Bapak Itu ini yang tahu. 5 tahun satu kali baca satu lembar. Anda menaksir seenak Anda sendiri. Pak, kami di sini kristolog, Pak. Bukan tafsir, Pak. Pendeta Bapak aja kabur, nyungsep. Kita tinggal Apalagi baca, cuman Bapak ini jemaat. Apalagi sama yang mabuk ini, pemabuk ini Dengerin, di Pak, bawah. ya. Dia di room sebelah kan penghujat. Pak, dengerin. Kita di sini tidak Al-Quran itu nafsir, berasal dari Bapak. mana itu, Pak? Kita baca Jadi yang sesuai ya. tertulis. Kok Kita baca yang boleh saya tertulis. tanya Al-Quran Di itu situ berasal adalah dari mana? permulaan Oke, dari saya ciptaan. jawab ya pemabuk. Gini, Al-Quran itu di dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Dengar di dalam Quran surah Asy-Syu'ara itu diturunkan dari Allah Sang Pencipta ya, diwahyukan kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Sanadnya jelas. Sampai sekarang keturunannya jelas. Nah, kalau kamu yang saya tanya, kitab yang kamu pegang sekarang kitab kanon atau kitab gabungan yang berisi Mazmur punyanya Yahudi
Taurat punyanya Daud, Injil. Nah, sabar. Yang saya katakan kepadamu, kamu jawab, di mana Tuhan mengatakan inilah dari saya yang sudah saya gabungkan dan saya perintahkan kepada kalian ini gabungkanlah kitab-kitab Mazmur, Taurat, surat-surat Injil sama surat-surat Paulus. Nah, diilhamkan kepada nabi siapa dan mana perintah Tuhan itu? Di mana tertulis? Di mana datanya tertulis? Di mana diilhamkan kepada nabi siapa? Kalau Taurat kan diilhamkan kepada Musa. Mazmur kan kepada Daud. Nah, kan? Nah, sekarang yang kalian pegang ini kitab kanon diilhamkan kepada nabi siapa? Terus di mana perintah Tuhan mengkanon itu? Mana, woi. Jawab, aku udah dijawab, aku mabuk kamu. Jawab. Al-Qur'annya itu. Kalau memang dari wahyu, kenapa? Bukan gitu Bang Sidik gini. Kenapa? Jawab. Jawab. Kamu kan di room sebelah tadi pengujat. Muhammad nikah sama Apakah Jawab. Melena. Sabar. Kenapa? Ada apa dengan nikah? aku bisa bertanya, Kak? Muhammad menikah? Sabar, Pak. Satu-satu. Ini pengujat di sebelah Bapak. Kenapa? Karena kan bapak-bapak ini oten. Bentar Bang Sidik, nggak denger Bang Sidik. Kenapa? Suaranya kecil bang. Iya, minoritas saja nih suaranya. Kuatkan suaranya bang. Kenapa? Aku bisa bertanya, udah. Sabar, Pak. Sabar. Iya, tanya aja. Ini yang bapak, yang ini bertanya, bapak bertanya lagi. Iya, kita sama-sama bertanya lah. Ayo, tanya. Kecil Kamu kali suaranya, tanya. kecil. Udah. Kenapa Aku dulu ya. nikahin wanita di bawah umur 9 tahun? Kalau memang malaikat Jibril yang tulis. Kenapa? Oh gitu. Kau tahu nggak? Baca. Bentar. Sabar. Di ensiklopedia Katolik, Maria itu dinikahi umur 12 tahun guys, oleh Yusuf yang berumur 90 tahun. Terus di referensi Yahudi, Ribka, bentar sabar, nggak usah kejang. Ribka atau Rebeka itu dinikahi oleh Yakub. Bentar sabar, nggak usah kejang. Rebeka itu dinikahi Yakub umur 3 tahun. Sejak kapan ada aturan umur itu dalam wahyu? Lu pikir ini administrasi kependudukan ada aturan umur? Aduh, peningan ini. Nggak ada itu. Karena Rebeka itu dinikahi umur 3 tahun. Tulis dari kawin mengawin. Di mana dikatakan suruh nikahi anak umur 9 tahun? Coba cari. Ayo cari. Ya. Minta dulu apa mau dulu. Ini. Nih, dia gini Bang Ben. Tadi dia di room Mandro ya. Memang pengujat orang ini. Makanya gini. Ini orang ini kan gini. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 ini oten yang kayak gini nih. Di Wahyu 5 ayat 6 itu ketujuh roh Allah diutus ke bumi itu bertanduk 7 bermata gitu kayak vampir gitu loh. Nah, di Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri kau ini ada roh yang di Wahyu 5 ayat 6 itu. Nah, jadi kan ini jahat kan kamu? Kayak itu yang roh di Wahyu 5 ayat 6 ketujuh roh Allah itu diutus ke bumi ya, itu dimasukkan ke kalian ini oten. Makanya jadi jahat, pengujat. Kayak kamu ini. Ini orang mana nih? Saya lihat dia orangnya orang itu. Bermata 7, bertanduk 7. Iya itu yang tertulis. Bang Sidik bisa dibacain 1 Korintus pasal 5 ayat 5 Bang Sidik. 1 Korintus Bisa dibacain. Pasal 5 ayat 5. 1 Korintus. Ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Dar. Iblis. Yesus iblis. Kata Paulus lo bukan kata Ani. Kata Paulus. Nah, apa kau? Itu surat Paulus itu, Korintus surat Paulus. Itu derita kalian ya. Kalian ajaran kan kalian ini kan ajaran Paulus, nggak nyadar kalian?
Nah ini buah jatuh nggak jauh dari pohon. Paulus kan sebelum Paulus jadi Saulus. Saulus kan pengingat jemaat, pemunuh. Saya nggak mau ini Bennett. Pemunuh, pengingat jemaat. Apa lagi? Ini buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ini kalian ini. Penghujat, penghina. Apa? Apa lagi? Penghujat kalian. Iya. Kamu kan di room tadi, saya kan di rumusin tadi kan kamu kan. Nah, apa lagi? Apa lagi? Tadi kan kamu tanya apa lagi? Bertanyalah. Nah, ini teman Bapak, coba nasihati teman Bapak jangan menghujat, berdosa gitu loh. Atau nggak ada di ajaran Bapak ini? Iya. Di ajaran kalian kan nggak ada ya? Yang bilang iblis itu tadi siapa? Itu kita cuma baca loh, guys. Iya, orang Kita itu. yang Nah, bilang. Yesus itu harus kita serahkan Baca dalam. lagi, Bang. Nah, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, ini. Tuh kan. Yesus Aku bertanya lah. Bayangin coba. Yesus iblis. Ngeri nggak? Halo. Ngeri nggak? Ngeri, guys. Ngeri. Ngeri, guys. Kamu yang iblis. Guys, ngeri. Iblis ya. Ngeri, Ini kan ada kita nggak pelintir nggak bikin itu. Kita tinggal baca. Firman-Nya mengajar tentang pembunuhan. Hah? Oke, kamu mau pembunuhan saya buka ya. Kamu buka ya. Kamu buka ya. Pembunuhan. 2 Samuel 6 ayat 6 ayat 7. Ini. Wah, ini Ulangan 13:6-11, bunuhlah pengikut agama lain ya. Nanti kamu buka ya. 1 Samuel Bunuhlah 15 istrimu. nomor 3. Bunuhlah istrimu di malam pengantin jika tidak perawan. Ulangan 20:21. Bang, Baru bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam. Ulangan 17:12. Bunuhlah paranormal. Keluaran 22 ayat 18. Bunuhlah para waria. Imamat 20 ayat 13. Bunuhlah para peramal. Imamat 20 ayat 7. Mau? Bunuhlah anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21:15. Kejedor kamu ya. Hukuman mati bagi Yang paling ngeri Bang Sidik, Ulangan pasal 13 ayat 13 sampai 18. Oke. Gua ngeri itu. Semua kota harus dibunuh. Iya itu, semua kota harus dibunuh, anak-anak pun. Nah, apalagi? Tadi berapa Bang Erik? Erik tadi berapa? 1 Samuel 15 nomor 3. 1 Samuel. 15. Kamu mau buka, kami bongkar nih kitabmu ini, kitab gabungan kamu ini. 15 nomor 3. 1 Samuel 15:3 ya? Atau kamu saya buka data tentang perang salib itu? Hah? Kristen membunuh itu sama Kristen juga, ah? Baca Bang. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak pun masih bayi, maupun anak-anak yang menyusui. Nah, bunuh semua, malah domba-domba dibunuh. Ya, ajaran apa ini, woi? Ajaran apa ini? Woi mabuk, jawab. Woi. Muhammad Ngeri ya. Taurub. Ngeri ya. Apalagi. Oke, sekarang Yohanes 17 ayat 3. Kamu bilang kan buta huruf. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusan. Kau Tuhan kan, kau yang buta huruf, weh, Ale. Kau ini bicara baru kau tertahu kan? Kau Papua kau. Kau buat apa tuh? Otakmu otak. Penghujat kau, Hei. Woi. Bang Sidik bisa dibacain Matthew pasal 5 ayat 22 Bang Sidik. Matius 5 Kafir. Ayat 22. Kafir. Yakinlah kepercayaanmu, jangan yakin kepercayaan orang. Tapi aku berkata kepadamu, Bu, Yesus menyembah Sang Maha Pencipta, bukan kau mentuhankan Yesus. Banyak macam pula kau. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepadanya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa Jahil pula ya. kalian Jahil di ini? situ bodoh ya. Anda bisa Iya. lihat. Jahil di situ maksudnya bodoh ya. Coba buka
kalau orang berkata bodoh dilempar ke neraka ya. Gantian dong. Bentar, santai, sabar. Coba Aku mau buka nanya. 25 Bang Sidik. Sebentar. Berapa bang? Berapa bang? Lukas 24 ayat 25. Siapa yang berkata bodoh yang harus dilempar ke neraka itu? Lukas 4. Kalian ini 24, dibacakan bukan kalian cat. 24 ayat 25. Lukas 4 24 bagaimana? 24 ayat 25. Dibacakan bukan dipelajari, dicatat malah. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Wah, kabur. Betapa lambannya hatimu. Dar, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Tadi kalau mengatakan orang bodoh harus dilempar ke neraka ya. Berdasarkan Matthew 5 ayat 22 tadi ya. Ya. Harus dilempar ke neraka itu ngatain orang bodoh. Masih mau jadi pengikut orang yang harus dilempar ke neraka. Ayo. Mana ini? Udah bisa aku bertanya? Iya, silakan. Boleh. Oke. Santai aja. Nyantai nih Pak, cuman teman Bapak itu memang penghujat Pak, gitu loh. Karena itu di Wahyu 5 ayat 6 itu. Aku bukan menyimpulkan ya, aku bertanya kan gara-gara tidak tahu ya. Nggak kan? Coba dijelaskan dulu ini ya. Apa? Wahyu pertama turun di Gua Hiro. Udah. Jibril membawa lembaran-lembaran. Lembaran. Di mana ayat? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Lembaran. Ada di hadis. Mana? Baca dong. Mana? Seperti kita baca. Baca dong. Hadis Tunggu mana dulu, nomor siapkan berapa? dulu pertanyaan. Tunggu ku siapkan dulu pertanyaannya. Jangan, mana dalilnya dulu? Mana dalilnya? Mana nomor berapa? Karena Hadis Nabi berapa? tidak bisa membaca, dia dicekik Jibril pakai kain dibas. Udah. Hah? Pakai kain apa? Coba ceritakan dulu. Mana dalilnya? Mana dulu Baru- dalilnya? Tuh nggak ada. Kau bawa dalilnya dulu. Tunggu dulu. Baru. Iya. Mana Tunggu dalilnya? dulu. Kalau mau bertanya harus ada dalil. Bacakan dalilnya dari mana? Dalilnya mana? Hadis Siapkan dulu berapa? Nomor berapa? pertanyaannya. Begitu. Aku Kalau kan nggak ada ya nggak usah bukan bertanya karena nggak ada menyimpulkan. data. Nggak ada data, nggak bisa bertanya. Lah nggak ada data apa yang kau bawa? Terus ku lanjut dulu ya. Iya. Terus Syariat. coba jelaskan dulu nanti Ya, bawa dengan dalilnya, hukum silakan. ayat yang dimakan kambing. Ada yang menafsir kambing, hukum rajam dan hukum Dalilnya dulu mana? menyusui orang dewasa. Udah. Ini Jangan kasih ini Kan dalil-dalil katanya penghujat, kan dalil-dalil misionaris ini. Ini dalil-dalil misionaris, dalil penghujat. Mana dalilnya? Kalau kami Al-Quran itu kan kami bawakan dalil murni seperti dari contoh. Allah. Seperti contoh. Tidak ada Bilang dirubah. seperti contoh. Bilangan 3136, Tunggu 30 dulu, orang saya perawan siapkan. dipersembahkan untuk Tuhan. Diinjit-injit enggak tuh perawan tuh? tunggu dulu. Itu begitu kalau bawa data. Jelaskan dulu. Kan tidak dirubah, mana murni dari datanya? Allah. Mana datanya? Jangan malu-maluin. Banyak yang Baru- nonton ini 2000-an. 2000-an orang malu kamu. Jelaskan dulu Kita dengan dalilnya. ayat Al-Quran yang dibakar Utsman bin Affan. Yang Udah. Sabar. Terus Biar dia jelaskan nanti lagi dalilnya dengan Al-Quran yang versi panas Hafs, ini. Udah yang panas ini. ditulis tahun 1924 di Al-Azhar Kairo. satu-satu, Yang mana dulu mau dijawab nih? Satu. Ini kelihatan. Itu Kamu sama aja nggak jawaban mau semua. menjawab. Intinya Al-Quran murni dari Allah, tidak ada berubah sedikit pun. Jelas. Nah, coba dijelaskan mulai dari Gua Hiro, yang dimakan kambing, yang dimakan Utsman, yang dikodifikasi tahun 1924 di Al-Azhar Kairo. 1924 ini kau Di mana di kamar kambing itu? Coba. Bentar. Coba jelaskan. Di kandang kambing itu mana dalilnya? Di mana dalilnya? dimakan kambing, dimakan kambing. Iya, dimakan kambing. Nggak ada dimakan Mana dalilnya? kambing. Dalilnya. Mana dalilnya? Makan Hukum kambing mana? rajam dan menyusui orang Iya, dewasa. Mana dalilnya? Ah, Dalilnya itu mana? Jangan pakai asumsi.
Sama seperti saya itu pakai dalil. Berapa? Hadisnya nomor berapa? Hadisnya nomor berapa? Bukan bertanya. Iya, bukan kamu bertanya harus pakai menyimpulkan. Gimana otak, kami nggak ada menjawab? dalil. Kami menjawab nggak ada dalil. Seperti contoh, Tuhan kalian suruh makan tai di Eskil 4, 12, 15. Panik lah. Nah, enggak Gini itu lah, yang kalau itu nggak panik mah. Begitu kalau bertanya, panik, gini. Pak, di Panik Eskil kan? 4, 12, 15, Tuhan kalian suruh makan tai. Dalil, Bang. Nah, gitu bawa dalil. Contohnya gini. Bilangan 31, 36 Bentar, itu Bang, contoh. bentar, Bilangan 31, 36 Contoh, sabar Bang itu. dia tadi Bilangan bilang 31, satu. 3. Contoh ya. Satu pertanyaan aja udah panik kan? Lu nggak panik, ngapain panik? Anda menyimpulkan. Saya nggak di panik sini, sama kamu bukan ini. bertanya. Kita pun isi begitu, ngapain panik? Tenang, tenang. Kamu cuman bawa Aku dalil bertanya. palsu. Bicara bentar. Bukan menyimpulkan. Sedikit, Coba bentar. dijawab. Silakan Bang. Benarkah Bentar, Al-Quran ini loh, Pak itu Saryal. tidak dirubah sedikit pun? Enggak. Belum Silakan, lagi Bang. Persihab, Ini loh, Pak Persiwars, Al-Duri. Pak Saryal, dengerin. Aduh, itu masalah tulisan, kiroat. Aduh. Dengerin. Bentar. Pak Oke. Saryal, ketika Anda bertanya sekalipun, Anda harus bisa bawa dalil. Seperti saya tadi, Bang Sidik ngomong, Tuhan nyuruh untuk membakar roti di atas tai. Ada dalilnya. Ada dalilnya, gitu. Bang Sidik. Lah, kalau Sama Anda cuma bilangan 31, bertanya, 36, 32 orang dipersembahkan Gimana untuk kita Tuhan. mau jawab? Ada dalilnya. Gitu loh. Iya, gimana Itu kita kalian mau jawab? menafsirkan Ada- seenak kalian aja itu. Iyalah, itu ada dalilnya, saya Itu. bukakan ya. Makanya Itu mau tertulis. Perkataan juru minum. Perkataan Jangan juru minum Yeskil, kerajaan. makanlah roti itu seperti Perkataan roti juru jelai. minum kerajaan. Yeskil 4, 12, 15. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bunda dan engkau harus Iyalah. membakarnya di atas kotoran Itu. tai. Manusia yang sudah Perkataan kering. Waduh. juru minum Di hadapan kerajaan mereka kepada bohong kamu, bohong. Nah, Yeskil. begitu kalau bertanya. Begitu, nah seperti contoh pula bilangan 31, Jadi 36, kalian menganalogi- 32 orang perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Perawan buat apa? Untuk Tuhan, dijit-jit. kalian Di apaan itu perawan sama Tuhan? menafsirkan untuk mengejek. Itunya. Lah ini disuruh makan, baca dong Pak. Dibuat Makanya satu kitab jangan pertanyaan diketekin. Makanya Kalian kitab udah pun jangan panik. diketek-ketekin. Saryal, Gitu Saryal. loh. Bentar. Saryal, Anda itu baru masuk debat lintas agama ya? Iya Ketika kaget. Anda bertanya, ketika Sudah Anda bawa lama. polemik, lu kok masih gak pinter aja? Ketika Anda bawa Pinter polemik, gimana? ketika Anda bawa, dengerin. Aku kan Ketika bertanya, Anda bawa bukan menyimpulkan. Iya. Ketika Anda bertanya sekalipun, Anda harus bawa dalil yang menjadi dasar pertanyaan Anda. Bukan cuma menjawab. Dalilnya ketika Anda bertanya. ada, Benar, cuman pakai kebetulan aku ini Mana? nggak lengkap Ya ini di udah. sini nih. dalil. Oh ya, Ya nanti udah, dulu. Cari derita dulu kamu. dalilnya, Ada baru dalilnya. tanya. Ya, udah Cari dulu dalilnya. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Iya, silakan. Udah. Yang membuat nama-nama surah di Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad kah atau Allah SWT? Contoh seperti nama-nama hewan, sapi betina, surat apa lagi, surat gajah, surat semut. Nah, siapa yang membuat namanya itu? Terima kasih. Nama-nama surah. Iya. Sabar. Kami nggak seperti Bapak menjawab harus asumsi gitu loh. Nah, gitu kan? Oke. Oke. Sabar dong. Sabar ya. Sabar ya. Rasulullah yang buat itu. Oke. Nah, ada. Ada hadisnya tuh. Nah, jawab ya. Quran Pakai menyebutkan data, bahwa beda hutan. Ya, ada. Tapi sebagian ini saya cari poinnya ya. Ada datanya, Pak. Sabar. Tenang. Kita jangan ngomong dulu, harus sesuai data dulu baru kita bacakan. Jangan seperti mereka. Oke. Saya ingin memberikan teknik. Nah, ini. Ya, saya buka ya. Open game. Kami ada datanya. Jadi kamu jawab ya. Nanti dari sini kamu jawab ya. Jangan logikal falasi kamu ya. 32 orang perawan dipersembahkan untuk Tuhan, kamu jawab ya. Diinjit-injit itu ya. Kamu jawab. Jangan kabur kamu. Ini, Banyak nah, yang mau ini saya tanya bertetapan ya, ketetapan ini ya. Nah, ketetapan Rasulullah ya. Karena apa yang diwahyukan Rasulullah itu
untuk masalah syariat agama itu wahyu dari Allah, ya. Udah jelas ya? Jelas kamu? Ya, udah jelas. Apa hubungannya dengan pertanyaan aku tadi? Lah itu kan nama-nama surah, Kang. Itu kan nama-nama surah kan? Iya. Nah, terus kenapa? Ya diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus Jadi, apa? Otoritas nama dia surat. dong. Iya, nama Oh, surat artinya nama artinya surat itu Allah dari langsung turunkan. memberitahu sama Muhammad ini surat sapi betina, sekian bikin ayatnya gitu. Jelas. Sapi betina itu, sabar ya, sapi Iya. betina itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi menyembah sapi betina. Enggak, pertanyaan aku bukan itu. Yang bikin nama surat Iya, itu salah satunya. Ya Rasulullah. Iya, dari Allah. Artinya ayat ini Dari Allah itu Dari pewahyuan. ayat ini ayat ini masukkan ke Al-Quran itu surat ada sapi betina asbabun aja nuzul. gitu. Al-Quran itu ada asbabun Baru nuzul. ayat ini Itu harus masukkan diingat. ke surat gajah gitu. Jelas. Ayat ini masukkan ke Jelas. Ada asbabun gitu. nuzul. Jelas, semua Ada jelas. asbabun nuzulnya. Ada Jelas. asbabun nuzulnya. Apa yang dikatakan Nabi di dalam masalah agama itu wahyu yang diwahyukan Allah. Jadi bukan pendapat semata, Bung. Nah, karena Al-Quran diilhamkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sementara kamu, kitab yang kamu pegang diilhamkan kepada Nabi siapa? Sementara itu kitab gabungan. Sudah adalah situ kitab Musa, sudah adalah situ Mazmur Daud, sudah adalah situ Injil yang dibawa. Malah pula surat-surat Paulus. Di mana Tuhan mengatakan tentang pencipta Paulus adalah Rasul? Kamu tunjukkan dalilnya. Mana? Oke. Mana? Masalah Mana? Pertanyaan yang tunggu. Nah sekarang dulu. kamu jawab. Tunggu Yang pertanyaan. kan kitabmu ini yang kamu imani itu surat-surat Paulus di mana Tuhan mengatakan tentang pencipta Bagaimana? Paulus Rasul. Bentar, Malahan Anina. bentar, Bang Yusuf PI. Bentar. Bagaimana Bang Yusuf dengan PI. ayat yang dibakar Boleh naik, Utsman Bang bin Yusuf Affan PI. dengan Bentar, kodifikasi Bang Yusuf PI. 192? Aduh, orang ini nggak mau menjawab. Sabar. Bang Yusuf PI di bawah. Satu-satu Boleh dong request, bertanya. Biar gantikan. Santai, Ane lagi manggil. Itu ada teman di bawah. Bang Yusuf PI. Aku kan boleh lagi bertanya. naik? Ya ganti Bang Yusuf Iya, sementara. bentar. Ganti Bang Yusuf. Ganti Bang Yusuf sementara. Bang Yusuf PI. Monitor. Host. Request dong. Host besarkan punya host. Nanti biar dinaikkan Bang Yusuf PI. Host besarkan. Halo Bang Yusuf PI. Bang Yusuf cek. Cek Oh, Bang Kamu Yusuf bertanya PI. terus, kamu dari tadi ditanya nggak jawab-jawab. Host besarkan punya Kamu ini pegang Alkitab apa kitab apa kamu ini? Host besarkan punyaku. Nggak jawab-jawab. Nih ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak Aku lagi dari bertanya nas itu. loh, udah Udah dijawab. Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dia memberitakan Takut Injil kamu Yesus. dijawab. Di mana Injil Yesus? Ini. Mana Di mana Injil Yesus? Yesus? Mana? Di mana? Mana? Yesus? Mana pula? Yesus. Ya. Kalian Ada Markus, paham Lukas, nggak arti Matius, Injil? Yohanes. Ya ini Injil Apa Yesus itu ini. Injil? Apa itu Tahu Injil? nggak kalian makna Injil? Ya, Iya, kabar itu kan sudah dituliskan. Nah sekarang saya tanya, mana itu yang dituliskan Yesus? Bahasa Aramaik mana? Wih, Mana ada ditulis Yesus? oh berarti apa? Yang kamu baca ini apa? Diapain? Perkataan Dicelidiki kan? Yesus yang ditulis. Nah, mana? Itulah Injil. Itunya Perkataan di Yesus kanonnya, diambilnya, kitab nyolongnya, perkataan digabungnya. Yesus Ini Injil yang Yesus, ditulis para saksi mata. Ini Injilnya mana nih? Para saksi mata, Theophilus ini yang- sebagian yang dibawa Filipus tadi nih. Ini sebagian yang dibawa Filipus. segitu kan belum ada Sebab ditulis. segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah bentar. kusampaikan kepada Iya. mereka dan mereka menerimanya. Ini sebagian dari Injil Yesus. Tuh. Ini sebagian dari Injil Yesus. Ada masalah apa dengan itu? Ya mana Injil Yesus mana? Mana Injilnya itu kitab yang kamu pegang itu kitab Kau gabungan. bilang yang ditulis. Injil Yesus. Mana ada Injil Yesus? Loh, Terus yang kamu pegang sekarang apa? Perkataan Kisah Emang para perkataan Rasul. Yesus semua di situ. Itu perkataan Kisah para Yesus Rasul semua yang kamu 35, pegang. Kisah para Rasul 38 nomor 35. Ini Pokoknya tertulis perkataan loh. Yesus lah Injil. Ini Injil Yesus. itulah Di mana PB. ini? Ini tuh loh. Itulah PB, itulah PB ngarang kamu Yesus. punya Yahudi itu kita Membacakan kalian Injil nyolong. Yesus. Kisah para Rasul Kamu 8 nyolong. Membacakan. Punya Yahudi Tertulis PL. membacakan. PL, Bentar. Di situ tertulis Iya. membacakan. PlayStation. PL. Apa? Yang mana? Yang mana itu? Injilnya yang mana itu? Membacakan Injil Yesus. Yang mana Injil Yesus? Yang dibacakan itu. Coba. Injil Yesus nggak ada. Hah? Loh, itu tadi. Nggak ada Oh, Injil banyak. Yesus.
Loh ini apa ini? Itu perkataan Yesus. Bang, Kabar tampilin lagi. kabar keselamatan. Nah, Injil Yesus mana? Banyak. Di Lukas Enggak berapa? ada Injil Yesus. Ini apa buktinya nih? Ada juga. Injil Lukas ada. Ini Asumsi itu. Ini eksegesis mandiri. Ini senangannya. Masa Injil dibilang perkataan? Itu dari mana itu? Ya, perkataannya. Perkataannya di Kisah Para Rasul 20 nomor 35 ya. Nanti tolong dicari di mana ayatnya ya. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan. Contoh berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri pernah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataannya, silakan. Artinya ini ditulis di mana gitu? Iya, benar. Di mana ditulis? Iya, kan di situ dia ngutip. Dia ngutip perkataan Yesus di dalam itu. Cari. Saya kasih waktu sampai hari kebangkitan. Kisah Para Rasul 20 nomor 35. Iya. Di mana tertulis seperti ini ya? 20. Sebab Nih. iya, di mana pernah Yesus Ini Ani mengatakan jelasin. ini loh. Nih Ani jelasin. Bentar Bang Erik, biar Ani yang jelasin. Oke, Di Bang. Kisah Para Rasul 20. Tangan di atas daripada tangan di bawah, memberi daripada menerima. Kapan Yesus ngomong seperti itu? Oh, dia bisa ngutip katanya itu perkataan Yesus. Silakan cari. Kapan dia ngomong seperti itu? Ya. Ingat, dia ngutip perkataan Yesus itu katanya. Ribet nih. Kapan? Ya, Nggak masuk akal aja pertanyaannya. Loh, kok nggak masuk akal? Makanya berarti bohong tuh ayat. Bohong kan tuh ayat? Bohong. Orang Yesus nggak pernah ngomong itu, katanya dia ngutip perkataan. Ya, di mana Yesus pernah ngomong itu? Kapan? Loh ini. Artinya kapan ini? Tahun berapa, bulan berapa gitu? Ini perkataan ini Yesus dengar dulu ya. ngomong seperti itu gitu loh maksudnya. Kan kapan? Tahun berapa, bulan berapa gitu? Ya selain di Kisah Para Rasul 20:35 ini, di mana Yesus mengatakan hal itu? Ya, pertanyaannya di mana? Oh, di ayat mana lagi ada perkataan Yesus seperti itu? Iya. Nggak ada pertanyaannya pun. Yang nggak ada, emang nggak ada bang, memang beginilah Bibelnya bang. Jadi cemana coba? Apa kalian menyalahkan kami? Kan tidak kan? Kan ayat itu ayat bohong. Ya, Ganti topik lagi dong. Lawa-lawa itu. Aku mau nanya lagi lah. Ya udah silakan. Tapi bawa dalil ya. Bawa. Kita diskusi tentang surga aja lah. Boleh. Iya. Nanti ditanya pula dalil ya. Iya. Gitu ya. Tuh, jelas lah. Kita aja kalau tanya Iya dong. dalil. Masa tanya? Kami tanya juga tentang surga Kristen gitu loh. Iya. Sebetulnya aku mau nanya gini. Aku sebetulnya di grup-grup banyak juga aku dialog tentang lintas agama ini ya. Cuman ini pernah aku dengar di surga jimat dengan 72 bidadari. Ini nggak apa-apa. Benar nggak itu? Di hadis ya. Ya, benar nggak? Benar. Benar hadis. Tapi untuk hamba nggak apa-apa. Untuk hambanya ya. Tetapi kalau perang-perang di surga bagaimana Pak? Takut orang masuk surga, ada perang naga di surga. Tunggu bang. Jadi gini tuh bang, maksudnya. Coba dulu dijawab. Iya, jadi gini maksudnya itu. Kita memang nanti kita dihadiahkan 72 bidadari. Nah, kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah selama kita hidup di dunia
agar kita menjauhi zina. Nah, di surga dunia, itu tidak di dunia. di surga itu tidak ada larangan. Tidak ada kata jangan, yang ada itu hanya di dunia. Itu surganya Islam. Tidak ada larangan selama kita berada di surga. Kalau kita masih berada di dunia, baru dikatakan ada larangan. Contoh, jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan meninggalkan sholat. Paham dulu tentang itu. Ya. Apakah tubuh kita yang sekarang ini seperti itu juga nanti di surga? Beda. Kita nanti Jadi, besar-besar orangnya, besar-besar nanti kita orangnya di sana. Tidak seperti ini. Maaf kata ya. Iya, itu ada di hadis. Lato-lato kita masih kita bawa ke sana gitu. Masih. Walah. Ini orang ini Kan dari tanah aneh. kembali ke tanah. Dia mau tanya yang gaib-gaib. Apa yang nggak bisa? Menciptakan Kan bumi aja Allah bisa. inna lillahi wa inna raji'un. Dari tanah Bisa. kembali ke tanah. Iya, kita bisa. Nanti kita Nggak kembali lagi apa-apa. ke sana. Di sana kan nikah nggak masalah kok. Nikah di surga kenapa emang jadi masalah? Nikah dapat bidadari, alhamdulillah. Tapi itu Ya bukan hal yang syukur, paling kan penting. kita nikah, Itu nggak kumpul kebo gitu. itu bukan hal yang paling utama. Beda, Yang ya? paling utama bagi kami bisa melihat Allah Iya, langsung. beda. Di Bisa surga melihat kamu Allah itu gitu. sebelum masuk perang dulu sama naga gitu loh. Belum mau masuk di mana orang takut masuk surgamu. Pada perang naga. Oke. Iya, mau datanya. Coba Bang Erik ada Oke, datanya. ada Matius 19:29. Tolong Matius 19:29. Matius 19 tentang naga di sorga. Bukan. Oh, bukan ada lagi. Bang Ben, mana tadi Bang Ben? Ya Allah. Aduh, Bang Matius Ben kabur. 12:29. 19:29. Sebelum Versi dan KJP. setiap orang yang sudah meninggalkan rumah. Versi KJP. Iya. Dan setiap orang sudah meninggalkan rumah. KJP-nya. KJP starter. Oh, 100 istri. Tentang 100 itu. istri nih. Iya. 100 istri itu. Kenapa tidak ada di sini? Di lahir kenapa dihilangkan itu? Kalau Iya. kalau di bahasa Istri. aslinya, kalau di bahasa aslinya ada kata gunai di situ. Mau ada pun di situ kata istri, artinya itu kata menggunakan gaya bahasa metafora. Loh, Jadi tapi kenapa jangan dihilangkan? Kenapa Jangan dihilangkan? ditafsir secara ilmiah. Ya, kenapa dihilangkan di situ? Sama dengan puisi tafsir secara ilmiah kan. Kok Kenapa namanya dihilangkan itu lah? Kenapa dihilangkan lah? Anggap aja nggak dihilangkan. Janganlah, mana boleh dihilangkan? Masa hilang? Mana boleh gitu kitab suci dihilangkan ayatnya? Anggap aja nggak Dang boleh dihilangkan songon emang buru. istri. Dang boleh songon emang buru. Molo kitab suci on. Dang boleh mago. Itu kan masalah translate. Cah. Nah, terus ada perang naga ntar ya. Kami nggak berpedoman gimana menjelaskannya ya, agak susah. Artinya Ini. kami itu artinya itu yang dijanjikan Yesus itu keselamatan. Nah, ini di Ya, surga 100 kok ada kali lipat perang-perangan ya. rumah, Nah, 100 ini. kali lipat ternak, Pak. 100 kali lipat anak, 100 kali lipat istri. Mana 100 kali lipat lebih rumah. baik tadi kita di surga kita kawin terus dapat bidadari. Nah, daripada ini surga kalian ini, maka timbullah peperangan di surga. Waduh. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga bonar. Wah, naga bonar. Naga bonar ada juga ya di sana. Dan naga itu dibantu. Nah, itu naga bonar, Pak. Gimana sih di surga dan naga bonar ya? Aku naga Itu bonar. kan Ini naga apa aku ini? bilang Naga bonar. Lah, naga apa? kata Aku Ini. naga bonar. Nggak bisa. Ini memang terjadi, Ini. Pak. Aduh. Ini ya, Bang. Sorry ya, Bang. Sorry aku kata baca dengan gaya bahasa metafora. Gimana Perang ini secara dulu, Bang. ilmiah? Sorry Bang, aku baca ini Bang ya. Di Lari-lari Matius 21. kamu. Bang, bentar ya Bang. Aku baca di Matius 21:31 tentang surga kalian ya. Gimana kau mengkaji puisi secara ilmiah? Halo Bang. Apa namanya itu? Bang, ini Bang, Puisi. Matius 21:31. Abang dengar Bang? Cek. Menghujat nggak puisi? Dibawakan Enggak, Bang, dalil ini, Bang. puisi. Benar. Nah, bentar ya. Iya, coba, Ini ya. Matius 21:31 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Mau Ya. ditanya apa? Ya, ini di surga abang ini, di surga kalian ini, yang duluan masuk itu pesundal sama pemungut cukai. Itu kamu nggak tahu setiap minggu. perikopnya. Aduh, Nah, ini lari perikop atau enggak lari konteks begini. Jadi mereka ini menyampaikan firman Tuhan walau dengan kebohongan Bro, nggak berdosa. ini penegasan ini sesuai selera. Pembohong penegasan kamu. ini penegasan. Kata Kalau Yesus bertanya kepada hujatan mereka. mau kamu. Kata Yesus itu kepada mereka, ini maksudnya. penegasan loh bang, ini penegasan loh bang. Kata Yesus pada mereka, Gini, coba berkata tunjuk. kepada Kamu bertanya menghujat mau. pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Kasihan. Ini Tanya loh. dong, tanya. Apa maksudnya bilang? Loh, di surganya Tanya. kalian itu yang duluan masuk itu Artinya, pemungut cukai sama pesundal. Artinya apa lagi? pelacur itu kalau bertobat lebih duluan masuk surga daripada kalian kayak kalian ini pemegang kunci surga, yang merasa pemegang kunci surga gitu maksudnya. Gini, kamu ini walaupun berbohong di Filipi 1:18-26, tetapi tidak mengapa Itu sebab masuk ayat bagaimanapun itu. juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Tunggu dulu, Jadi ayat-ayat jadi Matius kamu tadi lah, biar pelacur kamu tadi. biar mengatakan metafora, hiasan. Karena ini udah tertulis. Enggak. Walaupun berita yang kamu Ya, sampaikan paham itu dulu, bohong. Jangan kau dulu. jangan. Ini apa? Ayat apa lagi? Metafora. Apa? Naga bonar. Lebih duluan pelacur itu masuk surga Maka kalau timbullah bertobat. peperangan di surga. Daripada kalian Mikail yang dan malaikat mengklaim melawan melawan naga Pemegang bonar. kunci surga. Gitu Melawan maksudnya. melawan naga bonar. Nah, Jadi- Wahyu 12 ayat 1 kamu buka ya. Kalian ini penyembah Udah dewa makan. matahari. Makanya Kalian ini penyembah dewa matahari. Jangan sepenggal-sepenggal. dipahami perikopnya. Jangan Ini dipahami. kalian ini penyembah dewa matahari. Kamu baca ya. Wahyu 12 ayat 1. Nah ini. Nah ini nih, kamu baca ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari Dor dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini kan yang di atas kepalanya yang dipakai Yesus itu ya. Nah itu. Nah ini dibungkus dengan matahari ini. Nah apa? Nah ini melawan naga juga ini, perempuan dan naga. Apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran pagan, dewa matahari ini yang kalian nyembah-nyembah ini kan? Apalagi? Terserah kalau kau menafsirnya Nah, seperti itu yang tertulis, Bung. Apalagi metafora? Iya. Apa? Metafora hiasan. Yang penting artinya bukan Yang seperti penting itu. artinya metafora. Bego amat ngutip ayat. Yang penting metafora. Karena Setelah mau bawa aja Puisi kalian, 1 Korintus Nggak, puisi. kalian tafsir secara ilmiah gimana? Apa itu? puisi. Kalau bertanya hujatan, cepat. Kalau dikasih dalil, enggak, itu metafora. Sering aku ikut debat-debat lintas agama. Lah, Aduh. tiba bersundal. Ora kok ilang. Pegang-pegang apanya? Kalian nggak tahu. Kasihan. Lah itu Yerusalem. Oholiba itu Samaria kota Yerusalem Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang dewa perempuan berselubungkan itu. matahari. Kamu Dewa berdoa matahari tiap ini. hari, Puisi-puisi ditaksir secara ilmiah. Lah ini seorang perempuan berselubungkan matahari apa ini? Apa ini? Koplek. Seorang perempuan berselubungkan matahari apa ini di atas sana? Dengan bulan di bawah Itu kakinya secara apa ini? ilmiah. Ini apa? Ya itu derita kamu. Siapa ini? Itu derita lo. Dasar. Ajaran pagan derita lo ini. Iya, ia sedang mengandung dan dalam keluhan. Nih ya. Keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kamu menaksirnya seperti Maka apa? tampaklah satu tanda yang lain. Nah ini tertulis. Dan lihatlah seekor naga bonar. Naga bonar. Ini naga merah ini. Apa ini? Naga coba aku merah. pengen tahu. Aku Apa pengen itu? tahu. Berkepala Naga 7 itu dan bertanduk metaforanya 10. Waduh. Apa menurut kau? Kau taksir lagi itu secara ilmiah. Bapak ini naga ini metaforanya apa? Coba aja. Apa cacing atau ular? Itu kata Panas biasa. atau apa?
Udah, kiasannya. Ya Itu apa? Kiasan iblis. itu harus ada pengganti. Nah, iblis, siapa yang menciptakan iblis? bertanduk. Siapa yang menciptakan iblis? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang menciptakan iblis? Ah, bingung. Iblis Siapa? sama Iya. malaikat. Ah, siapa yang menciptakan iblis? Siapa? Siapa? Jawab. Jawab. Siapa yang menciptakan iblis? Iya, siapa? Itu kata metafora. Udah. Pikiranmu Udah, yang Os, kotor nggak ada itu, ilmunya ini, itulah Os. iblis. Aduh, nggak ada ilmunya ini, itulah iblis. Mana? Di mana Pikiranmu dalil yang mengatakan? kotor. Mana di Itulah sini ada iblis. di sini ada iblis. Iblis mencobai Hati Tuhan yang apa? kotor. Metafora. Iblis mencobai yang Yesus manusia kau katakan Tuhan metafora. Apa lagi? Berarti nggak ada Iya, di situ. bukan makhluk iblis. itu. Ah, Iblis jadi apa bukan itu? makhluk. Mana yang menciptakan iblis yang mencobai Tuhan itu mana? Hei, jangan bohong. Mana yang mencobai Tuhan iblis itu mana? Nah, siapa iblis diciptakan apa gimana? Jawab. Kabur Bang Gigi. Saya bisa bertanya enggak? Iblis. Udah kamu jawab aja, kamu bisa bertanya. Jawab aja situ. Iblis Ini. mencobai Udah. Tuhan. Ya iya ada iblis mencobai Iya. Tuhan kok. Matius Perikopnya di situ kan. Yesus itu pada masa itu kan manusia. Dicobai iblis. Artinya Yesus tidak mau dikuasai hawa nafsu. Itu Jadi maksudnya. dicobai iblis. Ketuhanannya kemana? Ya sama dengan Ketuhanannya kamu. kemana, Bang? Artinya Ketuhanannya kamu kemana? kamu punya istri satu. Kau Saya tegoklah tanya, ada cewek lain. yang dicobai Mau iblis poligami. dicobai. Iblis dicobai. Kamu ada di ayat Pikiran kamu, kamu yang- Kejadian pikiran kamu yang 4:19, masuk itu, kejadian 4:19 ada iblis itu. poligami. Jangan lari, kejadian 4:19 jangan kamu bahas-bahas, ada poligami. Sekarang saya tanya, iblis itu Fokus diciptakan apa dulu tidak? ke iblis. Ya iya, fokus di iblis. Iblis. Jangan kamu lari. Nggak ada. Nggak ada hari penciptaan iblis, nggak ada. Oh, berarti iblis setara Bapak ya? Nggak ada. Setara. Penciptaan Setara cuma Bapak 6 dong. hari. Iya, setara 6 hari Bapak berarti iblis. penciptaan. Berarti kalian ini Tuhan kalian juga iblis ya? Ya, berarti sama-sama Bapak kan nggak diciptakan. Ya dong. Terserah Iya dong. kamu menyimpulkan seperti apa. Nah, iya nggak ada dalilnya. Itu derita Kalau kalian, aku, bukan terserah kami. Itu derita kamu. Iblis itu Setara Bapak hati yang berkuasa atas kotor. roh. Ibrani ya, iblis berkuasa atas roh ada di Artinya- Ibrani. Artinya dia berkuasa atas roh berarti dia juga penguasa. Tidak bisa kamu kontrol, itulah iblis. Nafsumu tidak bisa kamu kontrol, itulah iblis. Enggak ada di sini iblis. Ini iblisnya. Iya. Wahyu 1 ini Itulah iblis, iblis. ada iblis. Ini ada iblis. Jadi ini. kalau diciptakan dari api itu hoak dongeng itu. Ini. Di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekor, menyeret sepertiga dan bintang. Di sini melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di depan Sekarang permukaan. Di sini ada iblis. penciptaan alam semesta cuma 6 hari, nggak ada hari kesekian diciptakan iblis, nggak ada. Oh, berarti yang dicobai Tuhan itu iblis itu berarti setara Bapak ya. Pantasan dia mencobai katanya. Artinya pada masa itu Yesus itu manusia. Tuhannya Dia kapan Tuhannya? tidak mau dikuasai. Nah, ini. Dan naga besar itu si ular tua itu yang disebut iblis. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis, kamu pembohong atau satan. Ini Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan. Ya, yang menciptakan ini siapa? Jawab. Mana dalilnya? Yang menciptakan Iya. ular tua disebut iblis mana? Nggak ada penciptaan. Oh, berarti iblis. berarti Tuhan kalian ini iblis juga Nggak ya? ada. Karena dia setara Bapak ya, nggak diciptakan, 6 udah hari. berada Kalau sama iblis Bapak. sudah 6 diciptakan, hari masa penciptaan Tuhan juga nggak tidak ada iblis diciptakan. Ya, kalau menurut Kristen iblis tidak diciptakan. Tuhan juga tidak diciptakan. Kalau ada yang Setara. mengatakan iblis diciptakan dari api, itu dongeng itu. Nggak ada. Ya, kalau tidak diciptakan iblis berarti setara dengan Tuhan, karena Tuhan juga nggak diciptakan. Iblis itu hati yang kotor, yang tidak bisa menguasai Bohong, nafsu, si ular tua menguasai- iblis hati yang Itu. kotor, pembohong kamu. Itu iblis. Itu kamu pembohong. Inilah ajaran Oten. Ajaran Oten ini seperti tadi kan saya bacakan itu kan. Walaupun mereka menyampaikan firman Tuhan dengan dusta, itu nggak apa-apa. Itu kan ngakui aja.
Itu ada tertulis kok. Gimana sih kamu? Oh, jangan ini. Jadi kami ini maklumi. Seperti kalian-kalian ini kami maklumi. Cerdik seperti ular, mulut seperti merpati. Oke, Ya ampun. Itu dari tadi Bang Yusir tadi datang itu. Silakan. Nah, mau tanya apa kamu? Tanya apa? Atau mau jawab? Mungkin kamu lebih pintar dari bapak ini, hanya asumsi-asumsi aja. Al-Quran yang dikodifikasi tadi belum dijawab loh. Nggak ada kodifikasi. Mana datanya? Mana datanya? Usman bin Affan. Mana yang kamu pegang itu mana? Udah dijawab dari itu sama Bang. Ya udah dijawab tadi. Kodifikasi 1924 di Al-Asir. Mana datanya? Mana yang kamu pegang mana? Coba kamu pegang mana yang 1924? Mana? Mencoba untuk sama-sama kan katanya kanon. menghancurkan. Bisa mencoba kamu untuk pastikan menyesatkan. versi Hafs sama isinya dengan versi Wars? Itu dialek. Kamu tahu nggak Hafs sama Wars? Itu Sama hanya penulisan dialek, tulisan itu tanda-tanda baca, tahu nggak? Tahu nggak Apakah harakat? di Maroko dipakai Hafs? Kasratain, domatain tahu? Kasratain, domatain tahu? Tanda-tanda baca tahu? Aku Nggak tahu malah di Libanon, di sok-sokan, Libanon dipakai nggak Hafs? sok-sokan. Enggak, aku tanya Sokokan kamu, kamu. di Libanon dipakai nggak Hafs? Di Yaman dipakai nggak Hafs? Contoh gini ya, orang Jakarta Cari aja bilang sendiri. pergi. Orang Jakarta bilang pergi, kita orang Medan